Bab 1. Rumah di ujung jalan. Langit sore itu kelabu saat mobil kami berhenti di ujung jalan anggrek. Hujan baru saja reda, aspal masih basah, memantulkan bayangan rumah tua di depanku. Cat dindingnya kusam, sebagian mengelupas. Jendela-jendelanya tinggi dan gelap, seperti mata yang tidak berkedip. Tidak ada tetangga yang terlihat. Tidak ada suara anak-anak, bahkan angin pun terasa berat. Alia, turunlah. Bantu ibu angkat kardus. Suara ibu memecah lamunanku. Aku membuka pintu mobil. Udara di luar terasa dingin. Lebih dingin dari yang seharusnya setelah hujan sore. Bau tanah basah bercampur dengan aroma kayu lapuk dari rumah itu. Gerbangnya berderit saat ayah mendorongnya. Krek, suara itu menggema aneh di jalan yang sunyi. Aku melangkah masuk ke halaman. Rumput liar tumbuh tinggi di beberapa sudut. Di teras, ada kursi rotan tua dengan bantalan tipis yang warnanya sudah pudar. Seolah sudah lama tidak diduduki. Ayah yakin rumah ini aman? Tanyaku pelan. Ayah tersenyum tipis. Harganya bagus, dan cukup besar untuk kita. Jawaban yang tidak benar-benar menjawab. Begitu pintu utama dibuka, udara pengap menyambut kami. Bau debu dan kayu tua menusuk hidung. Cahaya matahari yang masuk dari jendela menciptakan garis-garis terang di antara partikel debu yang melayang. Ruang tamunya luas, lantainya dari kayu. Sedikit berderit saat diinjak. Krek, aku berhenti berjalan. Ada apa? Tanya ibu. Tidak, cuma lantainya. Jawabku cepat. Tapi perasaan itu sudah muncul. Perasaan seperti ada mata yang mengawasi dari sudut ruangan. Kami mulai membawa masuk kardus. Jam di dinding ruang tamu sudah terpasang. Entah oleh siapa. Jarumnya bergerak normal. Aku tidak tahu kenapa. Tapi aku mencatat waktunya. Pukul 16.47. Kamar yang akan kutempati berada di lantai 2. Paling ujung lorong. Lorong itu panjang dan agak gelap meski lampu menyala. Di tengah lorong, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku melambat. Sebuah pintu kecil di langit-langit. Tangga lipatnya terlipat rapi. Di atas pintu itu, angka merah pudar tertulis miring. 13. Catnya seperti ditulis tangan. Tidak rata, sedikit menetes ke bawah. Aku menatapnya cukup lama sampai ayah muncul di belakangku. Oh, itu loteng, katanya santai. Dulu rumah ini pernah jadi kos-kosan. Mungkin itu bekas nomor kamar. Loteng dikasih nomor, tanyaku. Ayah hanya mengangkat bahu. Aku tidak tahu kenapa jantungku berdegup lebih cepat saat berdiri tepat di bawah pintu itu. Seolah ada tekanan samar dari atas, seperti seseorang berdiri tepat di atasnya. Menunggu, aku menggeleng dan masuk ke kamarku. Kamarku cukup besar, jendelanya menghadap ke halaman belakang yang dipenuhi pohon mangga tua. Dahan-dahannya menjulur dekat sekali dengan kaca. Seperti tangan kurus, aku membuka jendela sedikit. Angin masuk pelan, membawa suara gesekan daun. Sret, sret. Aku menutupnya lagi. Sementara aku membereskan pakaian ke dalam lemari. Sesuatu menarik perhatianku. Di meja belajar, ada goresan tipis di permukaan kayu. Awalnya terlihat seperti coretan biasa, tapi saat aku membersihkan debunya, huruf-huruf itu terlihat jelas. Pukul 3.13. Aku membeku. Mungkin bekas penghuni lama, pikirku. Tapi kenapa angka itu terasa seperti peringatan? Malam datang lebih cepat dari yang kukira. Setelah makan malam sederhana, aku naik ke kamar. Rumah terasa berbeda saat gelap. Suara-suara kecil menjadi lebih jelas. Krek lantai, detak jam, angin yang menyentuh atap. Aku mematikan lampu dan berbaring. Beberapa menit pertama, tidak ada apa-apa. Lalu, krek, suara itu datang dari atas. Langkah kaki, pelan. 1, 2, 3, tepat di atas kamarku. Aku menahan napas. Ayah dan ibu sudah tidur di lantai bawah. Tidak mungkin ada orang di loteng. Langkah itu berhenti. Sunyi. Aku hampir meyakinkan diri bahwa itu hanya kayu memuai karena perubahan suhu. Lalu terdengar satu suara kecil. Tok, seperti ketukan dari atas. Tepat di atas tempat tidurku. Mataku terbuka lebar menatap langit-langit gelap. Dan untuk pertama kalinya sejak pindah, aku merasa rumah itu sadar bahwa aku ada di dalamnya. Jam digitalku menyala redup di meja. Pukul 2.58. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku tidak ingin melihat jam lagi saat jarumnya mencapai pukul 3.13.
Dan di atas sana, sesuatu mulai bergerak lagi. Bab 2. Jam 3.13. Aku tidak tahu kapan akhirnya tertidur malam itu. Yang jelas, aku terbangun bukan karena mimpi, melainkan karena perasaan. Perasaan seperti seseorang sedang berdiri sangat dekat denganku. Mataku terbuka perlahan. Kamar gelap, hanya cahaya redup dari jam digital di meja belajar. Angkanya menyala merah. Pukul 3.13. Dadaku langsung terasa sesak, seolah tubuhku sudah tahu sesuatu sebelum pikiranku sempat memprosesnya. Lalu terdengar suara, krek, bukan dari luar rumah, bukan dari halaman, dari atas, tepat di atas plafon kamarku. Langkah kaki, pelan, diseret, seperti seseorang berjalan tanpa mengangkat kakinya sepenuhnya. Sret, krek, sret. Aku menahan napas, cuma kayu memuai. Bisikku pada diri sendiri. Tapi langkah itu berhenti tepat di atas tempat tidurku. Diam, sunyi, terlalu sunyi. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Duk, duk, duk. Lalu, tok, satu ketukan pelan, tepat di atas kepalaku. Mataku membelalak. Tidak mungkin itu kayu. Itu terdengar, disengaja. Aku menelan ludah dan perlahan duduk di tempat tidur. Pandanganku tak lepas dari langit-langit gelap. Siapa di atas? Suaraku serak, tidak ada jawaban. Beberapa detik hening, lalu terdengar sesuatu yang membuat darahku seperti membeku. Suara kursi digeser, geserannya panjang, pelan, berat, grur. Aku langsung teringat kursi kayu di loteng. Tidak mungkin ada orang di sana. Tiba-tiba terdengar suara lain. Bukan langkah, bukan gesekan, tapi suara napas. Sangat pelan. Seolah seseorang berbaring tepat di atas plafon, menghadap ke bawah, tepat di atasku. Aku menutup mulutku agar tidak bersuara. Napas itu terdengar 3 kali. Hah, 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 lalu berhenti. Jam masih menunjukkan pukul 3.13. Detiknya seperti tidak bergerak. Waktu terasa membeku. Tiba-tiba, sesuatu mengetuk lagi. Tok, 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 3 kali, berurutan. Aku meloncat turun dari tempat tidur dan menyalakan lampu. Cahaya memenuhi kamar. Semua sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada langkah. Hanya aku. Dan detak jam yang kini kembali berjalan. Pukul 3.14. Seolah semuanya hanya terjadi selama 1 menit. Aku tidak bisa tidur lagi. Pukul 4 pagi. Aku memberanikan diri keluar kamar. Lorong lantai 2 gelap. Hanya diterangi lampu kecil di ujung. Dan di tengah lorong, aku melihatnya. Tangga loteng sedikit terbuka, tidak turun sepenuhnya, hanya tergeser beberapa senti, seolah seseorang baru saja menutupnya dengan tergesa. Aku berdiri di bawahnya. Dari celah kecil itu, ada udara dingin yang turun perlahan, dan bau yang aneh, bau kayu basah, dan sesuatu yang lain, seperti bau kain lama yang lembab. Tanganku hampir menyentuh tangga itu. Tapi tiba-tiba terdengar suara pelan dari dalam loteng. Bukan langkah, bukan gesekan, tapi bisikan. Sangat pelan, hampir seperti angin. Alia, tubuhku kaku. Itu bukan suara ayah, bukan suara ibu. Dan yang membuatku gemetar, suara itu terdengar seperti suaraku sendiri. Aku mundur 1 langkah. Tangga itu perlahan menutup sendiri. Klik, seolah tak pernah terbuka. Lampu lorong berkedip sekali, lalu stabil. Aku berdiri sendirian di sana. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, rumah ini tidak sekadar tua. Rumah ini sedang menunggu sesuatu. Dan mungkin, ia sudah menemukannya. Bab 3. Foto tanpa wajah. Aku tidak menceritakan kejadian jam 3.13 pada siapapun. Ayah tampak lelah sejak pindah. Ibu sibuk menata dapur, dan aku sendiri belum siap mendengar mereka mengatakan aku hanya terlalu banyak berimajinasi. Tapi satu hal pasti, itu bukan imajinasi, karena pagi itu, ketika aku bangun, sesuatu berubah. Jam digitalku di meja belajar masih menyala, normal, namun tepat di bawahnya, di permukaan kayu meja, tulisan pukul 3.13 yang kemarin samar, kini terlihat lebih dalam. Seolah digores ulang. Aku menyentuhnya. Bekasnya kasar, baru. Aku yakin semalam aku tidak menyentuh meja itu sama sekali. Perutku terasa mual. Siang harinya, saat ibu meminta bantuanku mencari alat kebersihan di gudang belakang, aku berharap pikiranku bisa teralihkan. Gudang itu berada di luar rumah, menempel di sisi dapur.
Pintunya berat dan sedikit berkarat. Saat ku buka, bau lembab langsung menyeruak. Cahaya masuk dari celah kecil di atap, menerangi tumpukan kardus dan perabot lama. Aku mulai mencari di sudut-sudut. Lalu mataku tertuju pada sebuah kotak kayu kecil di rak paling atas. Kotaknya berdebu, tapi tidak terkunci. Aku menariknya turun. Di dalamnya ada beberapa foto lama, kertas dokumen menguning, dan amplop coklat. Tanganku bergetar saat membuka tumpukan foto itu. Foto-foto penghuni lama rumah kos. Mereka berdiri di teras rumah yang sama. Beberapa tersenyum, beberapa tampak biasa saja, tapi ada satu foto yang membuat napasku tercekat. Seorang gadis berdiri tepat di bawah loteng. Rambutnya panjang, tinggi badannya hampir sama denganku. Ia mengenakan seragam sekolah, mirip denganku, tapi wajahnya kosong, bukan tertutup bayangan, bukan rusak, melainkan benar-benar kosong, seperti seseorang menghapusnya dengan hati-hati. Tanganku gemetar. Aku membalik foto itu. Di belakangnya tertulis dengan tinta biru yang hampir pudar. Alia, penghuni kamar 13. Darahku seperti berhenti mengalir. Namaku, persis. Aku menelan ludah dan melihat tahun yang tertulis kecil di sudut bawah. 10 tahun lalu, aku menjatuhkan foto itu saat mendengar suara dari belakang. Krek, aku membeku. Pintu gudang tertutup perlahan. Padahal tadi aku membiarkannya terbuka. Cahaya dari luar menyempit. Bu, panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas pelan. Bukan napasku. Dari sudut gudang, aku memaksa diri menoleh. Di antara tumpukan kardus, ada bayangan berdiri. Terlalu gelap untuk terlihat jelas. Tapi bentuknya, seperti seseorang. Tinggi sepertiku. Rambut panjang. Dan saat cahaya semakin redup, aku menyadari sesuatu yang membuat kakiku melemas. Bayangan itu tidak memiliki wajah, hanya ruang kosong. Aku mundur, kotak kayu jatuh dari tanganku. Bruk, lampu di dapur menyala tiba-tiba. Pintu gudang terbuka kembali dengan keras. Cahaya membanjiri ruangan. Bayangan itu hilang. Aku berdiri sendirian, terengah. Foto itu tergeletak di lantai. Dan kini wajah pada foto itu sudah tidak kosong lagi. Perlahan, samar-samar, fitur wajah mulai terlihat. Hidung, bibir, mata, dan wajah itu adalah wajahku. Aku berlari kembali ke kamar, mengunci pintu. Tanganku gemetar saat memeriksa cermin. Refleksiku masih ada, normal, tapi saat aku berkedip, bayanganku tidak. Ia tetap menatapku, dengan ekspresi yang tidak pernah kubuat. Senyum tipis, dan dari belakang cermin, terdengar bisikan sangat pelan. Sudah dekat, aku mundur hingga menabrak tempat tidur. Jam digital menyala lagi, pukul 3.13. Padahal sekarang masih pukul 3 sore. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar satu hal yang mengerikan. Rumah ini bukan hanya menunggu. Ia sedang mengingat, dan mungkin, ia mulai mengenaliku. Bab 4. Bayangan yang tidak sejalan. Sejak kejadian di gudang, aku mulai kehilangan rasa aman. Rumah itu tidak lagi terasa seperti tempat tinggal. Ia terasa seperti ruang tunggu. Dan aku adalah tamu yang sedang dipanggil satu persatu. Malam itu aku sengaja tidak tidur. Jam menunjukkan pukul 2.47. Aku duduk bersandar di tempat tidur. Lampu menyala terang. Aku ingin membuktikan bahwa semuanya hanya terjadi saat gelap. Bahwa cahaya bisa menghentikannya. Jam bergerak pelan. Pukul 2.59. Pukul 3:05. Tidak ada suara. Tidak ada langkah. Aku hampir merasa lega. Pukul 3:12. Detik terasa lebih lambat. Pukul 3:13. Lampu padam. Sekejap, gelap total. Aku terdiam. Beberapa detik kemudian lampu menyala kembali. Dan saat itulah aku menyadarinya. Aku tidak lagi duduk di tempat tidur. Aku berdiri di depan cermin. Aku tidak ingat bangun. Tidak ingat berjalan. Tidak ingat berdiri. Tapi di pantulan cermin, aku melihat diriku. Wajahku pucat. Mataku sedikit cekung. Dan ada sesuatu yang berbeda. Refleksiku berdiri terlalu tegak, terlalu kaku. Aku mencoba mengangkat tangan. Refleksiku terlambat setengah detik. Aku membeku. Lalu refleksiku tersenyum. Aku tidak. Senyumnya perlahan melebar. Bukan senyum hangat, tapi senyum seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Aku mundur satu langkah. Refleksiku tidak. Ia tetap berdiri di tempatnya.
Lalu ia mendekat, bukan secara fisik, tapi seolah ruang di dalam cermin menjadi lebih dalam. Wajahnya semakin dekat dengan kaca. Bibirnya bergerak, tanpa suara. Aku bisa membaca gerakannya. Giliranmu. Retakan muncul di sudut cermin. Bukan dari luar, dari dalam. Garis tipis menyebar seperti urat. Aku menjerit dan memalingkan wajah. Saat aku melihat lagi, refleksiku kembali normal. Aku berdiri dengan tangan gemetar. Tidak tersenyum, cermin utuh, seolah tidak pernah retak. Jam di meja menyala, pukul 3.14. 1 menit lagi, keesokan paginya. Aku merasa lelah luar biasa, seperti tidak tidur berhari-hari. Saat turun ke bawah, ayah menatapku dengan ekspresi aneh. "Kamu semalam ke loteng?" tanyanya. Jantungku serasa berhenti. "Tidak," jawabku cepat. Ayah mengerutkan kening. Pintu loteng terbuka, tangga turun. Sendok di tanganku jatuh ke meja. Ayah yang buka, ayah menggeleng. Kami saling menatap, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di mata ayah. Bukan penyangkalan, bukan logika, tapi ketakutan. Siang harinya, aku menemukan sesuatu yang lebih mengganggu. Di punggung tanganku, ada bekas tipis, seperti goresan kuku. 3 garis sejajar. Aku yakin itu tidak ada kemarin. Saat ku sentuh, terasa perih. Dan entah kenapa, pikiranku langsung melayang pada dinding loteng yang penuh goresan. Malam itu, aku mengunci pintu kamar, menggeser meja ke depan pintu, menutup tirai rapat, tapi tepat pukul 3.13. Aku mendengar suara di dalam kamar. Bukan dari atas, bukan dari lorong, dari dalam, langkah pelan, di belakangku, padahal aku menghadap ke arah pintu. Dan perlahan, suara napas itu terdengar lagi. Dekat, terlalu dekat. Aku tidak berani menoleh, karena untuk pertama kalinya, aku sadar satu hal yang jauh lebih mengerikan daripada hantu. Sesuatu itu, tidak lagi hanya di loteng. Ia sudah berada di kamarku. Dan mungkin, ia berdiri tepat di belakangku sekarang. Bab 5. Rahasia yang dikunci. Sejak malam bayangan di cermin itu tersenyum, aku tidak pernah benar-benar merasa sendirian lagi. Bahkan di siang hari, bahkan saat ayah dan ibu ada di rumah, ada perasaan samar seperti seseorang berdiri sedikit terlalu dekat di belakangku. Mengamati, menunggu. Hari itu aku memutuskan berhenti takut sendirian. Aku turun ke ruang kerja ayah. Ruangan kecil di lantai bawah yang selalu terkunci. Biasanya ayah tidak suka aku masuk ke sana. Tapi pagi itu, pintunya sedikit terbuka. Aku mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Ayah tidak ada di rumah. Aku mendorong pintu. Ruangannya rapi, terlalu rapi. Rak buku tinggi memenuhi dinding. Meja kayu besar dengan laci terkunci. Tapi yang membuatku berhenti bernapas adalah satu hal di atas meja. Sebuah map coklat. Di atasnya tertulis dengan spidol hitam. Kamar 13. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada potongan koran lama. Judulnya kecil, tapi cukup jelas. Siswi SMA hilang secara misterius di rumah kos Jalan Anggrek. Tanggalnya, 10 tahun lalu. Namanya disebut di paragraf kedua. Alia Pramesti, usia 17 tahun. Aku terduduk perlahan. Bukan hanya namanya yang sama, tapi tanggal lahirnya juga sama denganku. Hari, bulan, tahun, mustahil. Ada satu lembar laporan tambahan. Catatan tangan, tulisan ayah. Penghuni terakhir melaporkan suara dari loteng. Mengaku dipanggil dengan namanya sendiri. Mengalami gangguan tidur tepat pukul 3.13. Menghilang malam ke-13 setelah pindah. Malam ke-13. Aku menghitung dalam hati. Hari ini adalah hari ke-12 sejak kami pindah. Darahku terasa dingin. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Krek, aku menoleh cepat. Ayah berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat. "Kamu tidak seharusnya membaca itu," katanya pelan. Ayah tahu. Suaraku bergetar. Ayah tidak langsung menjawab. Ia masuk, menutup pintu perlahan. Dulu ini rumah kos. Loteng itu dijadikan kamar tambahan. Nomor 13, katanya pelan. Gadis itu mulai mengeluh soal suara. Kami pikir dia stres. Lalu, ayah menatap lantai. Malam terakhir, ia mengurung diri di loteng. Pintu terkunci dari dalam. Tapi saat dibuka, kosong. Tidak ada jendela, tidak ada jalan keluar. Dia hilang begitu saja. Aku merasakan dunia seperti bergeser.
Ayah menutup kasus itu, kataku pelan. Ayah mengangguk pelan. Ayah tidak mau rumah ini dihancurkan. Tidak mau keluarga kita hancur. Keluarga, suaraku meninggi. Ayah membawa kita kembali ke sini. Ayah menatapku dengan mata yang penuh sesuatu yang sulit kuartikan. Bukan hanya rasa bersalah, tapi penyerahan. Ayah pikir sudah selesai, bisiknya. Tapi setiap 10 tahun, ia tidak melanjutkan. Lampu di ruang kerja berkedip. Sekali, 2 kali, lalu mati. Ruangan gelap, hanya cahaya samar dari jendela. Dan di belakang ayah, aku melihat sesuatu. Di sudut ruangan, bayangan tinggi berdiri diam. Rambut panjang, tanpa wajah. Ia perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke arahku. Ayah tidak menyadarinya. Ayah, suaraku hampir tak keluar. Lampu menyala kembali. Bayangan itu hilang. Ayah menatapku. Kita harus pergi dari sini, kataku cepat. Ayah terdiam lama, lalu berbisik pelan. Kita sudah mencoba dulu. Aku membeku. Apa maksud ayah? Ayah menatapku dengan mata merah. Kita sudah pernah pindah 10 tahun lalu, dan kita kembali. Jantungku berhenti. Kita, ayah mengangguk pelan. Dulu, kamu juga tinggal di sini. Kepalaku terasa berputar. Ayah bercanda. Kamu tidak ingat, katanya lirih. Kamu sering berbicara sendiri, menghadap ke loteng, dan setiap malam, kamu bangun pukul 3.13. Aku mundur selangkah. Itu tidak mungkin. Ayah berbisik kalimat yang membuat darahku membeku. Waktu itu, yang hilang bukan orang lain. Ruangan terasa sempit. Yang hilang adalah kamu. Tepat saat itu, terdengar suara keras dari atas. Brak, tangga loteng jatuh terbuka. Sendiri, suara gesekan kayu menggema ke seluruh rumah. Dan dari atas, terdengar suara kursi digeser. Grur, perlahan, seolah seseorang baru saja duduk, menunggu. Bab 6. Ingatan yang dikembalikan. Tangga loteng masih terbuka, menggantung di lorong seperti undangan. Ayah berdiri kaku di bawahnya. Wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang tidak ia sembunyikan. Ayah, bisikku. Kita harus pergi sekarang. Ayah menggeleng pelan. Sudah pernah, katanya lirih. Dan kamu tetap kembali. Kata-kata itu seperti gema di kepalaku. Kamu tetap kembali. Suara dari atas terdengar lagi. Gesekan kursi. Grur, pelan, sabar. Seperti seseorang tahu kami tidak punya banyak waktu. Aku tidak tahu dorongan apa yang membuatku melangkah ke tangga itu. Mungkin marah, mungkin takut, atau mungkin karena sebagian diriku sudah tahu jawabannya ada di sana. Alia, jangan. Ayah mencoba menahanku, tapi aku sudah menaiki anak tangga pertama. Kayunya dingin, lebih dingin dari udara malam. Setiap langkah terasa berat, seperti naik ke tempat yang seharusnya tidak disentuh manusia. Saat kepalaku melewati batas pintu loteng, ruangan itu tidak lagi seperti yang kulihat pertama kali. Bukan ruangan kosong dengan kursi menghadap dinding. Kini loteng itu lebih luas. Dindingnya tampak lebih jauh, dan penuh goresan. Nama, tanggal, coretan panik. Beberapa hampir tak terbaca, tapi satu nama tertulis berkali-kali. Alia, dalam berbagai ukuran, dalam berbagai gaya tulisan, seolah ditulis oleh orang yang berbeda, atau versi yang berbeda. Kursi kayu itu kini berada di tengah ruangan, menghadap ke arahku. Dan di kursi itu, ada seseorang duduk, tubuhnya membungkuk, rambut panjang menutupi wajahnya, gaun putih kusam menjuntai sampai lantai. Aku tidak perlu melihat wajahnya untuk tahu siapa itu, karena saat ia mengangkat kepala perlahan, wajah itu adalah wajahku, versi lebih pucat, lebih kurus, matanya cekung, dan tersenyum. Akhirnya kamu naik lagi, katanya pelan. Suaranya persis seperti suaraku sendiri. Di belakangku, ayah berhenti di ujung tangga. Ia melihatnya, dan tubuhnya langsung lemas. Tidak, bisiknya. Tiba-tiba kepalaku dipenuhi kilatan. Potongan ingatan. Aku kecil, berdiri di bawah loteng, berbicara sendiri, menghadap ke atas. Jam menunjukkan pukul 3.13. Aku berjalan menaiki tangga, sendirian. Ayah dan ibu menangis di bawah. Pintu loteng terkunci, suara kursi digeser, dan setelah itu, gelap. Aku terengah. Aku pernah di sini, bisikku. Versi diriku yang duduk di kursi tersenyum lebih lebar. Kamu tidak pernah pergi.
Tanganku gemetar. Apa maksudmu? Ia berdiri perlahan. Gerakannya patah-patah. Seperti tubuh yang lama tidak digunakan. Kita adalah pengganti. Katanya lembut. Setiap 10 tahun. Satu harus tinggal. Yang lain, turun. Aku memandangnya tak percaya. Turun. Ia menunjuk ke arah tangga. Versi yang ayah bawa pergi 10 tahun lalu. Bukan kamu yang asli. Darahku terasa membeku. Yang asli tetap di sini. Kepalaku terasa retak. Jika itu benar, lalu siapa aku? Ayah tiba-tiba menarikku mundur. Kita turun sekarang. Tapi lantai loteng bergetar. Dinding seperti bergerak mendekat. Nama-nama di dinding tampak baru ditulis. Beberapa huruf berdarah samar. Jam berdentang dari bawah. Sekali, 2 kali, lalu berhenti. Pukul 3.13. Versi diriku itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat udara makin dingin. Kamu tahu kenapa kamu selalu terbangun? Bisiknya, karena sebagian dirimu masih di sini. Ia menyentuh dadaku. Sentuhannya sedingin es. Dan tiba-tiba aku merasakan sesuatu tertarik dari dalam tubuhku. Seperti benang halus yang selama ini menghubungkanku dengan tempat ini. Aku menjerit. Ayah memelukku dan menarikku turun tangga. Saat kakiku menyentuh lorong, tangga loteng menutup keras. Brak, sunyi. Aku terengah di lantai. Ayah memegang bahuku erat. Kita pergi malam ini, katanya tegas. Tapi dari atas plafon, terdengar suara pelan. Sangat pelan. Langkah kaki. 2 pasang. Bukan 1. Dan bisikan itu kini tidak lagi memanggil namaku. Ia berkata, belum selesai. Bab 7. Yang turun. Malam itu kami tidak tidur. Ayah mengemasi beberapa pakaian ke dalam tas. Ibu terus bertanya apa yang terjadi. Tapi ayah hanya berkata singkat, kita pergi sekarang. Jam menunjukkan pukul 2.51. Tinggal 22 menit sebelum waktu itu. Aku duduk di sofa ruang tamu. Tubuhku terasa lebih berat dari biasanya. Napasku pendek-pendek, seperti baru berlari jauh. Alia, kamu pucat sekali, kata ibu cemas. Aku ingin menjawab, tapi kata-kataku terasa lambat. Karena sebenarnya aku merasakan sesuatu yang lain. Ada bagian dari diriku yang terasa kosong. Seperti sesuatu benar-benar tertinggal di atas sana. Pukul 2.59. Lampu ruang tamu berkedip. Ayah menggenggam kunci mobil. Sekarang, katanya tegas. Tapi sebelum kami sempat melangkah ke pintu, suara itu terdengar. Bukan dari atas. Bukan dari plafon. Dari tangga lantai 2. Tok, 1 langkah. Perlahan. Tok, langkah kedua. Ibu menoleh ke arah tangga. Wajahnya memucat. Ayah, ada orang. Tidak ada yang menjawab. Langkah itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Seperti seseorang turun dengan sangat sabar. Tidak tergesa. Tidak panik. Seolah yakin kami tidak bisa kemana-mana. Tanganku mulai gemetar. Aku tahu langkah itu. Aku pernah mendengarnya dari atas. Tapi kali ini, ia turun. Lampu ruang tamu mati. Hanya cahaya samar dari luar jendela yang menerangi tangga. Dan di tengah kegelapan itu, aku melihat siluet berdiri di anak tangga paling atas. Rambut panjang, tubuh kurus, diam. Lalu perlahan ia melangkah turun. Wajahnya mulai terlihat, dan jantungku seperti berhenti. Itu aku, bukan bayangan, bukan refleksi, tapi versi diriku yang kulihat di loteng. Lebih pucat, lebih kosong, dan kini, lebih nyata. Ibu menjerit kecil. Ayah berdiri di depanku, mencoba melindungiku. Tidak lagi, katanya tegas pada sosok itu. Sosok itu berhenti di anak tangga terakhir. Menatapku, tatapan yang dalam. Dia bukan milikmu, katanya pelan pada ayah. Suaranya lembut, hampir tidak marah. Seperti menjelaskan fakta. Aku merasakan tekanan di kepalaku. Suara-suara mulai bercampur. Kilatan ingatan datang lagi. Aku kecil, duduk di kursi loteng, menunggu diriku sendiri kembali. Setiap 10 tahun, bisikan itu kembali terngiang. Versi diriku di tangga melangkah mendekat. Udara di sekitarnya lebih dingin. Setiap langkahnya membuat lampu di rumah berkedip. Alia, katanya lembut, sudah waktunya menyatu. Tubuhku terasa tertarik ke arahnya. Seperti magnet, aku melangkah tanpa sadar. Alia, jangan. Ayah menarik tanganku, tapi sentuhannya terasa jauh, lemah. Karena semakin dekat aku pada sosok itu, semakin kuat tubuhku terasa, semakin utuh, seolah bagian yang hilang kembali mendekat.
Sosok itu berdiri hanya 1 meter di depanku. Ia mengangkat tangan. Tangannya sama persis denganku. Ada 3 goresan tipis di punggung tangannya. Persis seperti milikku. Kalau kamu tidak kembali, bisiknya pelan, yang lain akan menggantikan. Ia menoleh ke arah ibu, dan senyum kecil muncul di wajahnya. Bukan ancaman keras, tapi kepastian. Tiba-tiba ayah berteriak, "Cukup!" Ia meraih sesuatu dari meja. Map coklat itu. Ia merobek kertas di dalamnya dan menyalakan korek api. Api menyala terang di tengah ruang tamu gelap. "Ayah tahu aturanmu," teriaknya ke sosok itu. "Setiap 10 tahun satu tinggal. Kalau begitu ambil aku." Ruangan terasa bergetar. Sosok itu memalingkan wajahnya perlahan ke arah ayah. Dan untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Marah. Lampu meledak. Kaca jendela retak. Angin dingin berputar di dalam rumah. Dan sosok itu berbisik pelan. "Bukan kamu yang dipilih." Lalu ia menatapku lagi. Dia. Tiba-tiba semuanya gelap. Benar-benar gelap. Aku merasakan tubuhku terangkat. Tidak oleh tangan, tapi oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku menjerit. Ayah mencoba meraihku, tapi jarak di antara kami terasa memanjang. Seperti lorong tak berujung. Dan tepat sebelum kesadaranku memudar, aku mendengar suara tangga loteng terbuka lagi. Di atas sana, kursi kayu digeser, menunggu. Bab 8. Penyatuan. Aku tidak merasakan lantai lagi. Tubuhku seperti melayang, ditarik ke atas oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara ayah terdengar jauh. "Ikut aku, Alia, lawan." Tapi suaranya seperti tenggelam di air. Lorong rumah berubah. Dinding memanjang. Tangga ke loteng tidak lagi kecil. Ia menjadi tinggi, panjang, seperti menara tanpa ujung. Dan di atas sana, kursi kayu itu menunggu, dengan seseorang berdiri di sampingnya. Diriku yang lain. Aku terlempar ke lantai loteng. Bukan kayu lagi, tapi lantai dingin seperti batu. Loteng kini tidak memiliki atap, hanya kegelapan di atas. Dinding dipenuhi nama, ratusan, mungkin ribuan, dan semuanya, Alia, berbagai tahun, berbagai tulisan, berbagai bentuk huruf. Aku terengah. "Kenapa selalu aku?" bisikku. Sosok itu melangkah mendekat. "Karena kamu adalah celahnya," jawabnya tenang. Nama yang sama membuka pintu yang sama. Ia menunjuk ke arah dinding. Di sana ada retakan panjang. Dari dalam retakan itu terdengar bisikan banyak suara. Tidak satu, tidak dua, tapi banyak. Seperti semua, Alia, yang pernah tinggal di sini berbisik bersamaan. Aku menutup telingaku, tapi suara itu tidak berasal dari luar. Ia berasal dari dalam kepalaku. "Kita tidak pernah hilang," kata mereka bersamaan. "Kita hanya menunggu giliran." Aku memandang sosok di depanku. "Kalau aku menyatu denganmu, selesai." Ia tersenyum. "Tidak ada yang selesai. Ini siklus. Setiap 10 tahun, satu turun, satu tinggal." Aku teringat wajah ibu, ayah yang menyalakan kertas. Keluargaku. Kalau aku menyatu, aku mungkin tetap hidup, tapi bukan sebagai diriku. Dan kalau aku menolak, sesuatu akan turun menggantikanku. Mungkin ibu, mungkin ayah. Tiba-tiba pintu loteng di bawah terdengar terbuka. Ayah muncul, terengah. Wajahnya penuh tekad. Di tangannya ada palu besi. "Alia, jangan dengarkan dia." Sosok itu menoleh pelan. "Dia tidak bisa mengubah aturan," katanya datar. Ayah berlari dan menghantam kursi kayu itu sekuat tenaga. Brak, retakan muncul di kayu. Suara bisikan di dinding berubah menjadi jeritan. Loteng bergetar. Sosok di depanku menatap ayah dengan marah. "Kalau kursi hancur," bisiknya pelan, "tidak ada yang menahan pintu." Retakan di dinding melebar. Dari celahnya terlihat kegelapan yang bergerak. Bukan manusia, bukan bentuk yang bisa kupahami. Hanya bayangan besar yang berdenyut. Aku sadar, loteng bukan sekadar tempat. Ia adalah penahan. Kursi itu adalah pengikat, dan seseorang harus duduk di sana untuk menutup celah. Sosok itu memandangku. "Kita bisa berbagi," katanya lembut. "Aku tinggal, kamu turun. Tapi kalau kursi itu hancur, semua turun." Ayah bersiap menghantam lagi. "Ayah, berhenti!" teriakku. Ayah menoleh padaku. Matanya penuh air mata. "Kita pergi bersama." Aku tahu itu mustahil. Rumah ini sudah terhubung denganku. Sejak dulu. Sejak 10 tahun lalu. Aku melangkah ke arah kursi.
Sosok itu memiringkan kepala. Kamu memilih tinggal. Aku menggeleng. Tidak, aku menatap retakan di dinding. Lalu ke kursi. Kemudian ke diriku yang lain. Kita berdua duduk. Sosok itu terdiam. Itu tidak pernah terjadi. Kalau siklus butuh satu, kataku pelan, maka tidak ada yang siap menghadapi dua. Aku duduk di kursi. Sosok itu menatapku beberapa detik. Lalu perlahan, ia duduk di pangkuanku. Udara membeku. Suara di dinding menjerit keras. Retakan bergetar. Lalu, sunyi. Gelap total. Ketika aku membuka mata, aku berada di kamar tidurku. Pagi hari, cahaya matahari masuk melalui jendela. Jam menunjukkan pukul 7.12. Tidak ada goresan di tangan. Tidak ada suara di atas. Tangga loteng tertutup rapat. Ayah dan ibu ada di dapur. Normal, terlalu normal. Aku berjalan ke cermin. Refleksiku tersenyum. Aku tersenyum juga. Sinkron. Tapi tepat sebelum aku berpaling, refleksiku berbisik sangat pelan. Untuk sekarang. Bab 9. Yang tersisa. Semua terlihat normal. Terlalu normal. Ayah membaca koran di meja makan. Ibu memasak seperti biasa. Suara wajan. Aroma nasi hangat. Cahaya matahari pagi. Semuanya terasa seperti hari biasa. Tapi ada sesuatu yang salah. Bukan pada rumah, pada diriku. Aku duduk di meja makan dan mencoba mengingat dengan jelas apa yang terjadi semalam. Loteng, kursi, dua tubuh di satu tempat. Semua terasa seperti mimpi yang mulai kabur. Alia, kamu tidur nyenyak? Tanya ibu lembut. Aku membuka mulut untuk menjawab. Dan sesaat aku ragu. Karena jawabannya ada dua. Satu bagian diriku ingin berkata, ya. Bagian lain ingin berkata, tidak pernah. Ya. Akhirnya aku menjawab. Suaraku terdengar, stabil. Terlalu stabil. Sepanjang hari, aku memperhatikan sesuatu yang aneh. Rumah ini terasa lebih ringan. Tidak ada suara langkah di atas. Tidak ada jam yang berhenti di pukul 3.13. Tangga loteng terkunci rapat, seolah tidak pernah dibuka. Tapi setiap kali aku melewati lorong lantai 2, aku merasakan tatapan. Bukan dari atas, dari dalam dinding. Siang hari, aku memberanikan diri membuka pintu loteng. Tangga tidak turun sendiri. Aku harus menariknya. Debu jatuh perlahan. Loteng kembali kecil, kosong. Tidak ada kursi. Tidak ada goresan di dinding. Tidak ada nama, seolah semuanya tidak pernah ada. Aku berdiri lama di sana. Sunyi, sudah selesai. Bisikku, tiba-tiba kepalaku berdenyut. Kilatan cepat muncul, bayangan kursi, suara bisikan, dan sensasi dingin di dada. Aku terhuyung, tanganku menyentuh lantai loteng, dan di bawah telapak tanganku, ada sesuatu, goresan tipis. Satu nama, Alia, tapi bukan satu, dua, tumpang tindih, seperti ditulis oleh dua tangan yang berbeda. Aku menarik tanganku perlahan, dadaku terasa sesak. Malam datang tanpa kejadian aneh. Tidak ada langkah, tidak ada bisikan. Aku menunggu, jam menunjukkan pukul 3.12. Aku menatapnya, pukul 3.13. Tidak terjadi apa-apa. Aku hampir tertawa lega. Pukul 3.14. Tetap sunyi. Aku berbaring, menatap langit-langit. Sudah selesai. Ulangku pelan. Lalu, aku mendengar suara kecil. Bukan dari atas. Bukan dari luar. Dari dalam diriku sendiri. Bisikan lembut. Tenang. Sekarang lebih mudah. Aku duduk cepat. Kamar tetap gelap dan tenang. Tapi pikiranku terasa berbeda. Lebih jernih. Lebih tajam. Dan anehnya, aku tidak merasa takut lagi. Keesokan paginya di sekolah, hal-hal kecil mulai berubah. Teman sekelasku, Dinda, menatapku lama. Kamu beda, katanya pelan. Beda gimana? Entah, kamu lebih dingin. Aku tersenyum kecil. Aku baik-baik saja. Dan itu benar. Aku merasa sangat baik. Terlalu baik. Saat pulang, aku berdiri di depan cermin lagi. Refleksiku tersenyum. Sinkron. Tapi kali ini, aku mencoba sesuatu. Aku tidak tersenyum. Refleksiku juga tidak. Aku mengangkat tangan. Refleksiku mengikutinya. Semua normal. Lalu perlahan aku berbisik pelan. Kita menyatu, kan? Refleksiku menjawab. Bukan dengan suara, tapi dengan gerakan bibir yang sedikit lebih cepat dariku. Belum. Lampu kamar berkedip. Sekali.
Dan untuk sepersekian detik, aku melihat sesuatu di belakang pantulanku. Bukan diriku, bukan keluarga, tapi siluet lain, lebih tinggi, lebih gelap, mengawasi. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi itu, aku sadar sesuatu yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Loteng mungkin tertutup, kursi mungkin hilang, tapi celahnya masih ada. Dan sekarang, ia tidak lagi berada di atas rumah. Ia berada di dalam diriku. Bab 10. Yang bukan lagi sama. Hari-hari setelah malam itu berjalan terlalu lancar. Tidak ada suara, tidak ada bisikan, tidak ada jam berhenti di pukul 3.13. Tapi ada sesuatu yang berubah. Bukan rumahnya, orang-orangnya, di sekolah. Aku mulai menyadari tatapan. Bukan karena aku aneh, tapi karena mereka terlihat bingung. Seperti sedang mencoba mengingat sesuatu yang tidak bisa mereka pegang. Saat pelajaran matematika, guruku berhenti berbicara di tengah kalimat dan menatapku. "Alia," katanya pelan. "Iya, Bu." Beliau terdiam beberapa detik. Tidak apa-apa, tapi wajahnya tampak pucat. Di rumah, perubahan itu semakin jelas. Ibu memasak seperti biasa, tapi ia sering berhenti. Sendok menggantung di udara, seolah lupa apa yang sedang ia lakukan. Ayah duduk lebih lama dari biasanya menatap dinding ruang tamu. Dan kadang, mereka menatapku dengan cara yang sama seperti orang yang mencoba mengingat mimpi. "Ayah," tanyaku suatu malam. Ayah berkedip pelan. "Iya, kita sudah lama tinggal di sini." Ayah terdiam, wajahnya kosong. Selalu," jawabnya perlahan. "Sejak selalu." Kalimat itu tidak masuk akal, tapi terdengar sangat pasti. Malam itu aku tidak menunggu pukul 3.13. Aku berdiri di depan cermin, menatap refleksiku. "Kita sudah menyatu," bisikku. Refleksiku tersenyum. "Aku tidak." Bibirnya bergerak sedikit lebih cepat. Hampir. Tiba-tiba lampu kamar mati. Sekejap, saat menyala kembali, aku sendirian. Tidak ada refleksi. Cermin itu kosong, seperti tidak memantulkan apapun. Dadaku sesak. Aku menyentuh kaca. Dingin. Lalu perlahan, refleksiku muncul kembali. Tersenyum. Sinkron. Seolah tidak pernah hilang. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang lebih besar terjadi. Dinda, temanku, tidak masuk sekolah. Keesokan harinya, bangkunya kosong. Guru mengatakan ia pindah. Cepat, tanpa perpisahan, tanpa pesan. Aku merasa ada yang tidak beres. Sepulang sekolah, aku melewati rumahnya. Papan nama keluarganya masih ada. Lampu menyala, tapi ketika aku mengetuk, tidak ada jawaban. Aku mengintip melalui jendela. Ruang tamunya kosong, tidak berperabot, seperti sudah lama tidak dihuni. Malam itu, tepat pukul 3.13, jam kembali berbunyi, bukan berhenti, tapi berdetak lebih keras. Tak, 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 aku duduk di tempat tidur. Tidak ada langkah di atas. Tidak ada tangga terbuka, tapi aku merasakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sunyi yang terlalu luas, seperti dunia menjadi sedikit lebih kosong. Lalu suara itu muncul lagi. Bukan dari loteng, bukan dari dinding, dari dalam kepalaku. Kursi kosong lagi. Aku menahan napas. "Siapa?" bisikku. Jawabannya datang perlahan. "Kita tidak pernah butuh satu rumah saja." Darahku terasa dingin. Rumah ini hanya pintu. Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan masuk. Nomor tak dikenal. Isinya hanya satu foto. Sebuah loteng. Bukan loteng rumahku, tapi sangat mirip. Dan di tengahnya, satu kursi kayu. Kosong. Di bawah foto itu tertulis, pukul 3.13. Dan satu kata. Giliran berikutnya, aku menatap layar ponsel lama sekali. Lalu perlahan, aku tersenyum. Karena untuk pertama kalinya, aku mengerti sesuatu yang bahkan versi diriku di loteng tidak katakan. Siklus itu tidak hanya tentang bertahan. Ia tentang menyebar. Dan mungkin, aku bukan lagi korban. Bab 11. Penyebar. Aku tidak lagi takut pada pukul 3.13. Sekarang aku menunggunya. Ada ketenangan aneh setiap jarum jam mendekati angka itu. Seperti tubuhku sudah tahu kapan sesuatu akan terjadi. Dan setiap malam tepat pukul 3.13, aku merasakan getaran halus. Bukan di rumah, di tempat lain. Seperti banyak pintu kecil yang terbuka bersamaan. Pesan-pesan mulai datang lebih sering. Foto loteng berbeda, kursi yang sama,
Kadang kosong, kadang ada bayangan samar duduk di atasnya. Tanpa pengirim, tanpa nomor yang bisa dibalas. Hanya waktu yang sama, pukul 3.13. Aku mulai menyadari sesuatu yang lebih mengerikan dari semua yang terjadi sebelumnya. Aku bisa merasakan mereka, orang-orang yang mulai terhubung, anak perempuan yang sering terbangun di jam yang sama, remaja yang merasa ada yang memanggil namanya sendiri, orang yang berdiri terlalu lama di depan cermin. Aku tidak tahu bagaimana aku tahu. Tapi aku tahu, seperti ada jaringan tak terlihat yang menyambung dari dalam dadaku. Dan setiap kali seseorang mendengar panggilan, dadaku terasa hangat. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin lagi. Ini karena kita menyatu, tanyaku pelan. Refleksiku tersenyum. Tidak, jawabnya tanpa suara. Kita bukan korban. Lalu apa? Refleksiku mendekat, matanya lebih gelap dari biasanya. Kita adalah pintu yang berjalan. Darahku terasa dingin. Loteng bukan tempat, ia hanya wadah. Siklus bukan tentang rumah, ia tentang pembawa. Dan mungkin, 10 tahun lalu, ketika ayah membawaku pergi dari rumah ini, ia tidak membawa keluar korban. Ia membawa keluar sumbernya. Aku mulai menguji sesuatu. Di sekolah, aku berdiri lebih lama di depan cermin kamar mandi. Aku berbisik pelan, bangun. Beberapa detik kemudian, lampu berkedip. Air keran menyala sendiri, dan salah satu siswi di belakangku tiba-tiba menoleh ke arahku. Wajahnya pucat. Kamu dengar itu? Tanyanya. Aku tersenyum kecil. Apa? Ia menggeleng. Kayak, ada yang manggil namaku. Aku tidak mengatakan apa-apa, tapi dalam dadaku, getaran itu terasa lagi, lebih kuat. Malam itu, aku tidak menunggu pesan. Aku menutup mata tepat pukul 3.13. Dan membiarkan pikiranku mengembara. Aku melihat lorong-lorong, rumah-rumah berbeda, loteng-loteng gelap, dan kursi kayu yang sama. Beberapa kosong, beberapa sudah terisi. Sosok-sosok duduk diam, menunggu. Lalu aku melihat sesuatu yang membuat napasku berhenti. Salah satu kursi, kosong, tapi di dinding di belakangnya, tertulis namaku. Bukan satu kali, berkali-kali. Alia, Alia, Alia. Aku terbangun dengan napas terengah. Refleksiku di cermin tidak tersenyum kali ini. Ia terlihat khawatir. Kenapa? Bisikku. Bibirnya bergerak perlahan. Kita bukan satu-satunya. Keesokan paginya, ayah berdiri lama menatapku. Seperti melihat sesuatu yang tak terlihat. Kamu berubah, katanya pelan. Aku tersenyum lembut. Ayah juga. Ia terdiam. Kalau rumah ini bukan sumbernya, lalu apa yang kamu lakukan waktu itu di kursi? Tanyanya hampir berbisik. Aku tidak menjawab, karena aku mulai memahami sesuatu yang bahkan versi lotengku belum pahami. Kami tidak menyatu untuk menutup pintu. Kami menyatu untuk membuka lebih banyak. Dan mungkin, siklus 10 tahun bukan batas. Ia hanya cara penyebaran. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak melihat bayangan lain di cermin. Hanya diriku, utuh, tenang, dan sangat sadar. Pukul 3.13 berbunyi. Tak, tak, tak. Lalu pesan masuk lagi. Foto kursi kosong. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di sudut foto, terlihat siluet seseorang berdiri, mengamati kursi itu. Dan siluet itu, bukan aku. Bab 12 sampai pukul 3.13. Aku tidak menunggu pesan malam itu. Aku memanggilnya, tepat pukul 3.13. Aku berdiri di tengah kamar, menutup mata, dan membiarkan getaran itu muncul. Tak, 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 bukan dari jam, dari dalam dadaku. Satu persatu, lorong-lorong itu terbuka dalam pikiranku. Loteng-loteng berbeda, kursi kayu yang sama, beberapa kosong, beberapa terisi sosok yang duduk diam, kepala tertunduk. Dan di balik semua lorong itu, ada sesuatu yang lebih besar. Bukan manusia, bukan bayangan, bukan sosok tanpa wajah. Sesuatu yang tidak pernah duduk di kursi. Sesuatu yang selalu berdiri di belakangnya. Mengawasi. Akhirnya kamu melihatku. Suara itu tidak berasal dari satu arah. Ia datang dari segala sisi. Dari dinding, dari lantai, dari dalam pikiranku sendiri. Apa kamu? Bisikku. Jawabannya tidak berupa kata, tapi pemahaman. Ia bukan hantu, bukan roh, bukan makhluk yang butuh tubuh. Ia adalah celah, retakan di antara kesadaran manusia. Dan nama adalah kunci.
Setiap kali seseorang mendengar namanya sendiri dipanggil, retakan itu melebar sedikit. Setiap kali seseorang terbangun pukul 3.13, kesadarannya terbuka sepersekian detik, dan di saat itulah, ia bisa masuk. Kenapa aku? Tanyaku. Karena kamu tidak pernah menolak. Gambaran masa lalu muncul lagi. Aku kecil, berbicara sendiri di bawah loteng. Tersenyum ke arah ruang kosong. Tidak takut, tidak menutup pintu. Aku tidak dipilih. Aku membuka. Sosok-sosok. Alia, di kursi bukan korban. Mereka jangkar, penahan agar celah tidak terbuka terlalu cepat. Dan ketika ayah membawaku keluar 10 tahun lalu, ia tanpa sadar melepaskan jangkar itu. Aku tumbuh, berjalan, berinteraksi, menyebarkan retakan kecil kemana-mana. Aku bukan lagi yang duduk di kursi. Aku adalah yang membawa kursi itu ke dunia. Kalau aku berhenti, tanyaku pelan, sunyi, lalu jawaban datang. Maka kamu harus kembali menjadi jangkar. Selamanya, kursi kayu muncul di hadapanku. Bukan di loteng, di kamarku, di tengah lantai. Kayunya tua, retak, menunggu. Dan kalau tidak, retakan besar terbuka di dinding. Aku melihat wajah-wajah, anak-anak, remaja, orang-orang yang pernah merasa ada yang memanggil nama mereka. Jika aku tidak duduk, retakan itu tidak lagi butuh satu nama. Ia akan mengambil siapa saja. Aku menatap kursi itu lama. Aku bisa duduk, mengakhiri penyebaran, menjadi penahan, sendirian, atau aku bisa tetap berdiri, dan membiarkan dunia perlahan terbiasa dengan celah. Aku memikirkan ayah, ibu, Dinda, semua orang yang mulai mendengar. Lalu aku melakukan sesuatu yang bahkan entitas itu tidak perkirakan. Aku menarik kursi itu, mendorongnya ke arah retakan, dan melemparkannya masuk. Kayu itu hancur dalam kegelapan. Retakan bergetar keras. Suara di kepalaku menjerit. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan jadi jangkar, kataku pelan. Dan aku tidak akan jadi pintu. Retakan melebar. Cahaya hitam menyembur keluar. Tubuhku terasa tertarik. Kesadaranku mulai terpecah. Tapi sebelum semuanya runtuh, aku berbisik satu kalimat terakhir. Kau tidak bisa masuk tanpa dipanggil. Sunyi. Aku menutup mata. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak mendengar namaku dipanggil. Pagi datang. Jam menunjukkan pukul 7.12. Rumah terasa biasa. Tidak ringan. Tidak berat. Biasa. Aku turun ke dapur. Ayah dan ibu tersenyum. Normal. Di sekolah. Tidak ada tatapan aneh. Tidak ada pesan misterius. Tidak ada foto kursi. Malam itu pukul 3.13. Tidak terjadi apa-apa. Tidak ada getaran. Tidak ada bisikan. Hanya detak jam biasa. Tak, tak, tak. Beberapa bulan berlalu. Aku hampir percaya semuanya benar-benar selesai. Hingga suatu sore, saat aku berdiri di halte bus, aku mendengar sesuatu. Seorang anak kecil berdiri di dekat ibunya. Ia menatap ke udara kosong, lalu tersenyum, dan berbisik pelan. Alia, aku membeku. Anak itu tidak melihatku. Ia menatap ke arah bayangan di bawah jembatan. Ibunya menarik tangannya. Jangan ngomong sendiri. Anak itu mengangguk. Tapi sebelum ia pergi, ia menoleh ke arahku, dan tersenyum. Persis seperti refleksiku dulu. Malam itu, tepat pukul 3.13, aku terbangun. Tidak karena suara, tidak karena getaran, tapi karena satu pemahaman yang jauh lebih mengerikan. Aku mungkin telah menutup pintu, tapi aku pernah membukanya, dan celah tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu nama berikutnya. Tamat.